Kanker payudara merupakan penyakit yang mengintai kaum hawa di dunia. Terlebih karena kebanyakan baru terdeteksi ketika sudah stadium lanjut. Kesibukan dan masih rendahnya kesadaran lakukan deteksi dini jadi penyebab hal ini. Sebagai solusi, kampanye terus berlangsung. Sekaligus menjadi fasilitas jemput bola untuk pemeriksaan, mobil mamografi hadir sebagai salah satu jawaban. Bukan baru sebenarnya, karena armada ini sudah beroperasi sejak 2009. Namun tahun ini layanannya ditingkatkan. Targetnya dalam setahun 4.000 wanita bisa diperiksa. Tapi karena hanya ada satu unit, sementara ini wilayah operasionalnya baru di Jakarta. Mobil rutin sambangi puskesmas-puskesmas setiap Rabu dan Sabtu. Aku mau daftar ya. Nah, sebelum memasuki proses mamografi secara menyeluruh, terlebih dahulu kita menjalani proses anamnesi atau pemeriksaan fisik payudara. Bisa menyerang pria, namun wanita lebih beresiko terkena kanker payudara, terutama yang berusia di atas 40 tahun. Nah, proses pemeriksaan dengan mamografi ini sendiri hanya untuk perempuan berusia 35 tahun ke atas. Untuk perempuan berusia 35 tahun ke bawah seperti saya cukup dengan melakukan proses USG dan pemeriksaan payudara secara fisik seperti yang saya lakukan tadi. Mas, tapi aku boleh lihat ke dalam? Boleh? Oke. Mamografi sendiri merupakan metode pemeriksaan payudara dengan sinar X dosis rendah. Kontrol bertujuan mendeteksi kanker sedini mungkin. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Darmais, layanan di mobil ini gratis. Nah, selesai Ibu boleh pakai baju ya. Dari riwayat sejarah riwayat keluarga saya juga ada. Itu sepupu ataupun keponakan. Kemudian saudara sepupu saya juga mengalami kanker. Karena dengan adanya mobil ini, kami jadi bisa kontrol. Mobil mamografi dipelopori Organisasi Kanker Payudara Indonesia atau YKPI. Untuk deteksi dini, sosialisasi, armada juga bermisi edukasi. Kenapa mobil mamografi ini penting? Karena yaitu tadi jemput bola. Breast cancer ini nggak ada sakitnya, artinya tidak ada terasa sakit di badan, biasa-biasa aja gitu. Sementara sadari belum dilakukan dan kemudian masyarakat belum ngerti ya, kadang-kadang dianggap ini penyakit cuman benjolan biasa dan tidak pergi ke dokter, kemudian dibiarkan begitu saja, akhirnya nyawa yang hilang ya. Pada 2010, pengidap kanker payudara di Indonesia mencapai 12.014 kasus, atau 28,7% dari jumlah pasien rawat inap di rumah sakit. Tingkat kematiannya mencapai 30%. Padahal 98% pasien bisa selamat jika kanker terdeteksi sejak dini. Kelebihannya mamografi itu, dia bisa melihat tanda ganas walaupun belum ada benjolannya. Sehingga dia bisa dijadikan sebagai alat screening. Karena kalau dia masih di bawah 35 tahun masih padat jaringan payudaranya. Kan kita mau ngelihat kepadatan yang berbeda di payudara. Mau lihat yang padat di tengah yang padat, susah nggak? Penyebab kanker payudara bisa karena faktor genetis, namun presentasinya kecil. Juga karena gaya hidup, seperti merokok dan minum alkohol, obesitas, pola makan termasuk diet tidak seimbang, konsumsi makanan berpenyedap kimia, berpengawet serta berlemak, kurang olahraga, polusi udara, dan ibu tidak menyusui. Selain mamografi, deteksi dini bisa dengan memeriksa payudara sendiri. Pemeriksaan sendiri efektif dilakukan sebulan sekali. Farhana Khalid, Niken Sasi melaporkan untuk NET.